Udah kelihatan belum itunya, share screen-nya? Udah. Oh, Oke. BTW sebelumnya, karena Arninya nggak bisa, jadi digantiin. Jadi ini mah bukan pentil apa gimana ya, ini mah belajar bareng aja ya guys. Jadi kalau misalnya nanti aku ada yang salah atau misalnya ada yang kelewat, kasih tahu aja ya. Tuh. Langsung aja kan, eh, ntar selesai kita bakal kuis bab 5. Nah, intinya itu sama aja kayak konsolidasi sebelum UTS, tapi itu ditambah sama aset gitu, depreciable sama yang tidak yang non depreciable aset. Nah, sebelum masuk ke soal-soal ini kali ya, maksudnya kita ini dulu buka rangkumannya dulu biar tahu secara umumnya dulu. Nah, jadi tuh di bab 5 ini kan dibagi dua. Yang pertama ada non depreciable asset sama depreciable asset. Nah, yang non depreciable itu contohnya adalah tanah. Soalnya kan tanah dia enggak terdepresiasi. Nah, jadi kalau misalnya yang transaksi antar apa ya, transaksi transaksi ya antar perusahaan yang non depreciable itu dibagi dua lagi jadi downstream sama upstream. Nah, kalau downstream itu dia transaksinya dari P ke S gitu. Jadi dari P ke S ngejual. Nah, itu downstream. Nah, kalau misalnya downstream itu jurnal-jurnalnya sebenarnya sama aja, jurnal eliminasinya kayak yang konsolidasi kemarin, cuman ada tambahan. Nah, kalau misalnya transaksi tanah, kalau kalau asal usulnya kan udah pada tahu kan ya, maksudnya kalau tanah berarti kalau parent kan berarti dia dapat cash pada apa, cash terus akumulasi terus tanah pada gain atau loss. Nah, itu kan pasti ada gain atau loss ya. Jadi perbedaan antara nilai buku sama nilai pasar. Nah, intinya kalau pas di jurnal eliminasi itu si parentnya itu nulis ya di konsolidasi itu kalau misalnya cost sama equity itu sama nulisnya. Jadi kita ngeeliminasi gain sama land gitu. Pokoknya inget-inget ini aja. Apa inget-inget apa jurnalnya. Jurnalnya itu gain sama pada land. Kalau misalnya loss berarti tinggal dibalik. Kalau misalnya loss berarti jadi land pada loss on land. Loss on land. Gitu. Jadi intinya kita ngehapus loss atau gainnya aja yang eliminasi yang loss atau gain gitu pada land kan karena dia non depreciable asset ya pokoknya land pada loss kalau misalnya loss terus gain pada land kalau misalnya dia gain gitu. Nah terus kalau misalnya downstream perhitungan investasinya itu dia gak akan ngaruh ke NCI gitu, dia gak akan ngaruh ke NCI. Jadi karena si gain ini gainnya si P, jadi gak ngaruh ke si NCI-nya gitu atau si S-nya. Nah terus perhitungan investasinya, jadi langsung aja. Kalau misalnya metode cost kan dia nggak ada income from S, jadi nggak ada ngaruh juga gitu. Kalau misalnya kalau misalnya metode cost langsung aja dividen income gitu, karena nggak ngaruh apakah itu ada gain atau loss. Nah kalau misalnya equity dia dimasukin, dikurangin sama gain online-nya, karena kan harusnya tidak diakui karena belum terjual gitu si lainnya ini sama si S-nya. Jadi kita harus ngurangin income ini sama gain karena belum boleh diakui itu. Nah, itu kan tadi di income from S-nya. Nah, kalau misalnya di NCI expense karena dia itu bentuknya downstream, jadi enggak apa ya, enggak ngaruh gitu. Jadi langsung aja persentase NCI dikali net income S-nya gitu.
Terus kalau tahun setelah penjualan, tadi kan ini tahun pertama ya, tahun pertama setelah penjualan. Misalnya kita ngejual tanah tahun 2018. Nah, tahun 2018 jurnal eliminasi itu kayak gini tahun pertama. Terus yang kedua ada tahun setelah penjualan. Nah, kalau tahun setelah penjualan ini, pertama kita bikin jurnal penyesuaian gainnya lagi gitu. Nah, kalau misalnya metode cost itu return earning pada land sebesar itunya tadi, si gainnya tadi yang kita tulis di atas ini. Misalnya gainnya 10.000 gitu. Nah, kita tulis lagi di sini RE pada land sebesar 10.000. Nah, tapi kalau misalnya equity tinggal diganti si return earningnya sama investment in S karena dia metode equity gitu. Jadi jurnalnya investment in S pada land sebesar tadi gainnya berapa? Misalnya 10.000 gitu. Nah, kalau misalnya tahun setelah penjualan itu, dia nggak dikurang atau tambah lagi gain atau loss. Jadi karena tadi udah kan di tahun pertama kita nulis kita ngurangin gain, jadi di tahun kedua kita nggak perlu ngurangin atau nambahin gain atau loss gitu. Jadi seperti biasa aja, kayak kan kalau biasanya di konsolidasi itu kalau ngitung income from S itu persentase dikali net income terus ditambah kurang amortisasi gitu. Terus sama di NCI juga nggak ada ngaruh karena dia downstream, jadi di NCI-nya nggak ada pengaruh. Kalau di cost juga perhitungan dividen income-nya juga gak ngaruh sama gain atau loss karena dia cuma hitung dividen income-nya aja. Nah, terus buat upstream. Nah, kalau upstream itu berarti si S, si subsidiary-nya ngejual ke P itu. Jadi karena apa ya? S itu bagian dari P. Jadi dia agak beda nulisnya sama yang downstream. Nah, kalau yang di upstream ini maaf. Oke, kalau misalnya di upstream ini sebenarnya sama. Kalau misalnya di awal tahun, cost sama equity itu pasti kita harus eliminasi dulu namanya gain pada land-nya atau gain pada asetnya. Itu pokoknya jurnal ini tuh wajib, mau itu upstream, mau itu downstream, mau itu cost, mau itu equity. Terus nah di sini yang bedanya perhitungan pendapatan investasi. Nah, kalau cost kan tadi ya karena kita cuma hitung dividen income, jadi kita gak masukin gain atau loss karena gak ngaruh gitu kalau misalnya di cost. Nah, kalau misalnya di equity, si income from S-nya ini baru ditambah atau kurang gain. Cuman bedanya karena ini upstream, jadi si gain ini dikaliin sama presentasi equity-nya, presentasi si parent-nya. Misalnya si parent-nya itu punya saham 80%. Nah, kalau tadi kan di sini itu beda ya. Jadi kita kaliin dulu presentasinya sama net income, baru dikurangi gain secara keseluruhan karena ini tuh gain punyanya si parent gitu. Jadi kita kurangi semuanya. Nah, kalau misalnya di upstream karena si P ini cuman punya misalnya 80% di S, jadi ngakuin gainnya juga cuman 80% gitu, enggak seluruhnya. Jadi cara hitungnya persentase ini dikali terus dalam kurung, jadi kita kurangin dulu net income sama gainnya, nanti baru kita kaliin sama presentasi parent. Kalau di sini kita kaliin dulu presentasi parent mana ya? Kaliin dulu presentasi parent sama net income, baru hasilnya dikurangi gain atau loss. Terus tahun setelah penjualan, nah kalau tahun setelah penjualan ini agak beda. Kalau tadi kan kita cuma tulis return earning sama land. Nah, karena ini upstream, jadi ada pengaruh juga di NCI-nya gitu. Kalau tadi di downstream kan kita nggak ada pengaruhnya di NCI. Kalau misalnya di upstream, dia ada pengaruhnya di NCI, jadi dia dimasukin juga, jadi dipecah gitu. Tadi kan langsung return earning pada land. Nah, kalau sekarang dipecah si gain-nya itu, jadi ada return earning sama NCI equity. Nah, jadi return earning NCI equity pada land. Misalnya tadi gainnya 10.000, terus si P-nya punya 80%. Jadinya si RE-nya 8.000, NCI equity-nya 2.000, land-nya 10.000 gitu. Jadi dipecah.
Terus sama ya, kan kalau cost dia pakai akun return earning, kalau misalnya equity dia pakai akun investment in S. Gitu. Nah, terus untuk perhitungan dividen income-nya tetap yang ada pengaruh karena dia cuma hitung dividen income. Nah, kalau misalnya di income from S-nya tahun setelah penjualannya itu tadi sama kayak yang di downstream. Jadi presentasi dikali net income-nya aja. Nah, si gain ini gak dimasukin. Kenapa? Karena udah dituliskan di tahun pertama nih. Di tahun pertama penjualan. Jadi di tahun kedua dia nggak perlu lagi ditambah atau dikurang gain atau loss. Begitu. Nah, terus NCI juga sama. Dia nggak perlu lagi ditambah atau dikurang. Tadi di sini jangan lupa pas tahun pertama penjualan itu karena dia ngaruh di NCI juga berarti si NCI-nya ini juga itu dikurang sama gain online-nya. Jadi kan kalau misalnya di downstream itu si NCI gak ngaruh apa-apa nih itu kan gak ngaruh apa-apa gitu di sini. Langsung aja NCI presentasi NCI dikali net income. Ini juga sama presentasi NCI dikali net income. Tapi kalau misalnya di upstream di tahun pertama dia ngaruh gitu, dia dikurangin sama gain online. Cara hitungnya juga sama kayak income from S. Jadi presentasi NCI dikali net income-nya dikurangi gain online. Jadi dikurangin net income-nya dikurang gain dulu baru dikali presentasi. Karena gain ini nggak bisa diakui seluruhnya gitu. Dibagi. Jadi gain misalnya 10.000 jadi 8.000 di sini, 2.000 di sini gitu. Karena dia upstream. Gitu. Ada yang masih bingung atau belum paham nggak tentang apa ya jurnal-jurnal khususnya bab ini? Atau kita lanjut aja ke soal? Lanjut aja lah ya. Bahas apa ya? Masih dulu kali ya. Soal yang pernah Ibu share juga. Yang Pansan dia upstream terus 2 tahun. Kita coba lah ya. Pertama kita lihat dulu soalnya. Soalnya PAN memiliki 80% saham beredar milik SAN. Pada awal 2019 dengan harga perolehan 660.000. Ekuitas SAN saat itu terdiri dari modal saham 200.000 dan saldo laba 380.000. Terus selisih nilai investasi diakui sebagai goodwill. Pada tanggal 2 April 2019, SAN menjual peralatan kepada PAN seharga 110.000 dengan nilai bukunya 10.000. Peralatan tersebut dapat digunakan 5 tahun lagi. PAN menjual barang dagang seharga 100.000 kepada SAN dengan margin 25% dari harga jual. Nah, 40% dari barang dagang tersebut masih belum terjual hingga akhir tahun 2019. Oke, jadi pertama, ini kalau misalnya caranya agak beda sama Ibu, maaf ya, soalnya oh ini kayak gini, tapi sebenarnya sama aja kok. Pertama, kita tulis dulu yang kita ketahui kan, jadi biar tahu gitu apa yang harus dilakukan. Pertama kita tulis dulu berapa ininya apa common stocknya. Nah 200.000 kan dia modal sahamnya. Terus RE-nya 380.000. Nah terus transaksi yang dikeluarkan sama apa PT PAN itu sebesar 660.000. Nah terus dia membeli 80% saham. Nah, berarti kita cari dulu implied value-nya. Caranya si 660.000 ini dibagi 80%. Jadi ketemu hasilnya 825. Terus untuk book value-nya kita jumlahkan 200 tambah 380.000. Jadi 580.000. Nah, terus kita kurangi si implied value ini, si 825 ini dikurangi 580.000. Ketemu hasilnya 245.000. Nah, ini adalah excess value-nya. Nah, tadi kan dia bilang kalau misalnya excess value-nya itu diakui sebagai goodwill. Kita tulis ya alokasi excess-nya di goodwill sebesar 245.000. Nah, pertama, ini kan udah ya secara umumnya.
Kita udah tahu goodwill dan excess-nya berapa. Terus kita lihat di sini tanggal 2 April Sun menjual peralatan kepada PAN. Nah, berarti kalau Sun menjual peralatan kepada PAN berarti kan dari S ke P, berarti dia upstream. Jadi transaksi equipment upstream. Karena si S menjual ke P. Nah, terus kita lihat menjual peralatan kepada PAN seharga 110.000. Nah, berarti ketemu ya price-nya atau harganya sebesar 110.000. Terus nilai buku peralatannya atau book value-nya itu 100.000. Nah, tulis di sini book value-nya 100.000. Berarti gain si S ya, berarti kan karena S yang menjual ke P, berarti si S punya gain sebesar 10.000 karena dia menjual 110.000 sedangkan book value-nya 10.000. Jadi gain-nya 10.000. Nah, terus di sini ada tulisan karena dia peralatan kan bisa disusutkan ya. Berarti dia maksudnya depreciable asset. Nah, kalau depreciable asset itu kita harus kita harus jurnal depresiasinya. Nah, depresiasinya itu karena dia 5 tahun lagi, jadi 2000. Nah, 2000 ini dari mana? Dari si sebenarnya tuh kayak gini. Sebenarnya tuh kita tuh nyatet over atau under depresiasi gitu. Nah, cara cepatnya daripada kita cari satu-satu, misalnya kita cari ini berapa depresiasinya, ini berapa depresiasinya sebenarnya bisa, cuman biar lebih simpel, kita langsung aja cari dari gain karena kita kan sama-sama nyari selisihnya. Jadi langsung aja cari dari gainnya gitu. Jadi kita ngedepresiasi gainnya gitu. Sebenarnya kalau misalnya lihat dari asal usulnya, kita tuh ngedepresiasi over atau under depresiasinya. Nah, tapi biar cepat kita langsung aja pakai angka yang ada di gain gitu. Jadi karena gainnya 10.000 dan dapat digunakan 5 tahun lagi, jadi 10.000 dibagi 5, jadinya 2.000 depresiasinya setiap tahun. Tapi ingat, di sini pembeliannya atau penjualan peralatannya itu dilakukan pada 2 April. Jadi bukan pada awal tahun, tapi di pertengahan tahun. Gitu. Terus lanjut. Terus di sini diketahui lagi, PAN menjual barang dagang seharga 100.000 kepada Sun. Nah, berarti di sini ada transaksi inventory. Transaksi inventorinya karena dari PAN ngejual ke Sun, berarti dia downstream karena dari P menjual ke S. Gitu. Nah, kita lihat sini. PAN menjual barang dagang seharga 100.000 kepada Sun. Berarti dia dapat salesnya 100.000. Kita tulis dulu salesnya 100.000. Nah, terus marginnya 25% dari harga jual. Margin itu kan berarti profit ya. Jadi profit yang dia dapetin itu 25% dari harga jual. Nah, berarti profitnya 25% dikali 100.000 sama dengan 25.000. Nah, ternyata si 40% dari barang dagang tersebut, ini yang dijual sama si PAN, itu masih belum terjual sama si S sampai 2019. Nah, jadi 40%-nya belum kejual. Berarti 40% dari 25.000 ini belum realize gitu, belum terrealisasi. Jadinya harus kita jurnal eliminasi nanti. Gitu. Nah, udah kan kita udah dapat semua yang diketahui. Selanjutnya, ya sampai sini ada yang masih bingung nggak tentang perhitungan awal? Najmi mau nanya. Iya, kenapa? Gimana? Kalau depresiasinya di awal dikali 9/12. Iya, nanti pas kita depresiasi di bawah, kita kaliin 9/12 gitu. Oke, makasih. Terus pertama langsung ya kita ke jurnal eliminasi. Pertama biasalah ya RE terus RE CS terus pada goodwill terus ada investment in S sama bawahnya
NCI beginning. Sebenarnya NCI beginning ini bisa diganti jadi NCI equity, cuman kalau aku biar gak bingung dibedain NCI beginning sama NCI ending. Tapi sebenarnya sama aja. Nah, sebenarnya juga di sini biasanya kan dipakai apa ya? Dipakai unamortized excess ya. Cuman biar cepat kita langsung aja satuin jurnalnya. Jadi RE pada RE terus common stock, goodwill, terus di kreditnya ada investmentnya sama NCI beginning. Nah, RE-nya kita lihat dari sini di apa? Kertas kerjanya RE beginning-nya berapa? Si S nih 380 ya. 380. Oke, 380. Terus CS-nya kita lihat di sini ada 200 ribu. Nah, terus goodwill-nya kita lihat di sini ada 245.000. Nah, investment in S-nya karena dia masih awal tahun, jadi masih sama ya, belum ada perubahan kenaikan atau penurunan. Jadi kita tulis lagi. Ini terus NCI beginning-nya sisanya dari ini semua. Nah, 165. Atau ini tuh bisa dicari dengan cara kan dia punya saham 80%. Jadi 0,8 dikali jumlah ini semua gitu. Tuh sama aja sih sebenarnya gitu. Ini berarti sama ya 0,2 atau 20% dikali jumlah yang ini semua. Sama aja. Tapi karena ini masih awal tahun jadi bisa langsung pakai nulis ininya gitu yang transaksi awal karena belum ada kenaikan sama penurunan. Terus buat jurnal B, nah pertama kita itu ya eliminasi dulu gainnya tadi karena ini tahun pertama jadi kita eliminasi gainnya. Nanti kalau udah tahun nanti dulu tahun pertama kita eliminasi dulu gain karena dia tadi punya gain di sini 10.000. Gain dari penjualan peralatan. Terus kita jurnal di sini gain on sale pada equipment. Jadi itu fungsinya untuk menghilangkan gainnya karena kan gainnya belum terrealisasi pada equipment sebesar 10.000 gitu. Nah, 10.000 karena dari sini ya 10.000-nya. Terus selanjutnya kita eliminasi penjualan pada tahun ini. Karena tadi ada transaksi penjualan inventory ya downstream. Nah, kita eliminasi sales pada COGS-nya sebesar tadi si price-nya ini ya Nah, si sales-nya ini 100.000. Tuh. Karena ini tahun ketika dia menjual tuh. Nah, terus karena tadi ada yang belum realize, ada yang unrealized, kan belum kejual tuh yang 40%-nya. Nah, kita jurnalnya COGS pada inventory. Sebesar berapa? Nih yang tadi kita hitung 10.000 yang 40% dikali profitnya. Tuh. Oke, ini 10.000 juga. Terus selanjutnya karena ini ini ceritanya kita metodenya metode cost ya. Jadi kita nulisnya dividen income. Dividen income pada dividen in S. Sebesar apa? Sebesar 0,8 dikali kan kita punya 80%, 0,8 dikali lihat dividennya di sini ada 50.000. Jadi 0,8 dikali 50.000 sama dengan 40.000. Oke, selanjutnya kita ini ya tadi yang kita depresiasi gainnya, gain dari penjualan si equipment ini kan karena dia depreciable, jadi kita harus mendepresiasikan si depresiasiin gainnya gitu. Nah tadi kan kita 2.000 nih dalam setahun, tapi karena si penjualannya baru dilakukan bulan April alias pertengahan tahun, jadi kita cuma mendepresiasi dari bulan April. Jadi kan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ada 9 bulan. Jadi si akumulasi depresiasinya ini juga
dikali 9/12 gitu, karena dia ada di pertengahan tahun. Jadi itu dikali 9/12 si tadi ya depresiasinya ini 2000 gitu. Nah, terus selanjutnya kita jurnal NCI expense. Jadi meskipun dia meskipun dia metodenya cost, tapi tetap harus di jurnal NCI expense-nya. Nah, NCI expense-nya ini hitungnya gimana? Hitungnya persentase NCI expense atau 0,2 terus dikali pertama dikali dulu sama net income-nya, net income CS nih 100.000, terus dikurangi gain. Kenapa dikurangi gain? Karena kan dia upstream. Jadi kalau upstream ngaruh ke NCI. Jadi di perhitungan NCI expense-nya, di perhitungan NCI expense-nya dia dimasukin gain. Terus kenapa dikurang? Karena gain ini kan unrealized, jadi belum terrealisasi. Jadinya kita kurangi dulu dari net income. Terus ditambah dengan depresiasi. Depresiasinya bukan yang 2000, tapi depresiasinya yang ini karena cuma 9 bulan kan. Jadi yang 1.500. Kenapa ditambah depresiasi? Karena kan dieliminasi ya. Jadi yang awalnya depresiasi itu mengurangi karena dia jurnalnya akumulasi pada depresiasi expense, jadi nambah net income si NCI-nya. Nah, terus udah deh. Jadi tadi yang 3 ini dari 80% terus dikali net income yang 100.000 ini, terus dikurangi sama gain karena belum realize dan ditambah dengan depresiasi yang di sini. Tuh, jadi 18.300. Nah, terus ini ada dividen. Jadi jurnal NCI expense itu ada NCI expense, terus ada dividen in S. Nah, nanti sisanya baru masuk ke NCI ending. Nah, karena dividen in S-nya ini sama dengan biasa ya 0,2 atau presentasi NCI dikali dividennya. Dividennya kan di sini 50.000. Jadi 0,2 dikali 50.000 sama dengan 10.000. Nah, ini nanti tinggal kita tulis sisanya. Besar 8.300. Gitu. Udah deh selesai jurnalnya. Sampai sini ada yang masih bingung nggak? Atau kita lanjut aja ke kertas kerja? Kalau kalau ada yang kalau udah pada paham, kita lanjut aja ya berarti ke kertas kerjanya. Oke, di sini kita lengkapi dulu ya. Biasanya kan di sini suka kosong-kosong ya di yang awal tahunnya. Dividen income-nya kita isi dulu 40. Oh iya, jadi tuh ini tuh soalnya kayaknya salah deh. Soalnya kan harusnya dividen income-nya 40.000 ya, karena dia 80%. Kayaknya sih ada jurnal lagi deh. Oh iya bener, ada jurnal lagi. Jadi kan ini tuh 80%, cuman di soalnya dia ngasih dividen income-nya 45.000. Kan kalau 45.000 ya 90% ya. Nah, jadi kita bikin penyesuaian. Jadi kita bikin dividen income-nya 5.000, pada cash 5.000. Nah, jadi biar pas gitu. Si 40.000 sama 5.000. Karena kayaknya ini salah nih soalnya. Jadi dividen income sini 45.000, tapi nggak apa, tadi kita udah bikin penyesuaian yang di sini ya, yang dividen income. Dividen income pada cash 5.000. Nah, terus kita masukin ke kertas kerjanya. Pertama yang A dulu ya, kan ada RE, return earning, terus ada CS, terus ada goodwill, ada goodwill sama tadi investment in S, sama NCI beginning. Nah, terus selanjutnya yang B itu gain on sale sama equipment.
gain onselnya kita hapus, kita kurangin pada equipment di sini. Terus selanjutnya ada kita eliminasi sales, tadi udah tulis 100.000 sama COGS-nya 100.000. Terus itu apa ya? Itu dividen income sama dividen S. Dividen income-nya kita kurangi. Nih, dividen income-nya kita kurangi. Sama di sini. Dividen kita kurangin. Terus ini ya depresiasi. Coba lihat dulu. Yang ini ada akumulasi depresiasi sama depresiasi. Yang tadi ya kita depresiasi gainnya. Ini depresiasi sama akumulasi depresiasi. Terus NCI expense ya. NCI expense-nya tadi kita udah hitung sini sebesar 18.300. Terus dividennya kita kurangin sama NCI ending sini. Terus yang terakhir tadi yang itu ya, yang ini ya, kurang 5.000 sama cash 5.000 di sini. Oh ya, tadi lupa yang ini belum ya. Yang ini, yang unrealized apa? Unrealized transaksi inventory. Ini sama ini ya inventory. Oke. Udah ya, udah semua. Terus habis itu kita jumlahin. Nah, hasilnya itu harus sama antara debit sama kredit. Itu harus sama. Jadi kalau misalnya ada yang nggak sama, berarti ada yang salah dan kita harus mengecek lagi. Itu deh. Terus habis itu tinggal tambahin deh. Nanti kalau misalnya yang bagian sini, si ini tambah ini, nih, ini tambah ini, terus nanti dikurangin debit dan ditambah kredit. Gitu. Oke, langsung aja lah ya, biar cepat. Jeng jeng. Jadi ini udah ketemu hasilnya. Nanti net income-nya jangan lupa di sum, ya jumlahin dari sini, terus nanti dikurangin sama inside expense, nanti ketemu konsolidasi net income, terus nanti kita jumlahin return earning-nya sampai ketemu return earning ending-nya. Terus ntar kita jumlahin asetnya, terus kita masukin RE ini dari yang atas ya, dari yang sini. Terus kita jumlahin deh. Nah, nanti si hasil ini sama hasil total liability-nya sama total liability equity sama total asetnya harus sama. Gitu deh metode cost. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak atau masih nggak gitu? Kalau enggak kita lanjut ya ke tahun kedua. BTW bentar ya, izin dulu mau ngambil sesuatu. Bentar. Baik.
Oke, lanjut ke tahun kedua ya. Kan ini tahun pertama kan, tahun 2019. Terus sekarang kita ke tahun 2020. Yang tahun 2020 ini soalnya sama sih kayak yang tadi, cuma dia ada tambahan. Ada tambahan ini nih. Nih, kan tadi cuma sampai sini doang kan ya soalnya, cuma sampai si Pan menjual barang dagangnya, terus belum kejual di akhir tahun 2019. Nah, terus ada tambahan lagi di tahun 2020, Pan menjual barang dagang seharga 250.000 kepada San dengan margin 20% dari harga jual. Dan 25% dari barang dagang tersebut masih belum terjual sampai akhir tahun 2020. Nah, ini sama aja ya. Yang ininya sama aja kayak yang tadi. Terus goodwill-nya juga masih sama. Terus nggak bisa sih. Oke, goodwill-nya itu 245.000. Terus ininya masih sama. Ini masih sama, cuma nanti pas kita jurnal depresiasi itu full setahun. Karena kan ini udah tahun 2020, jadi ngitungnya setahun full. Kalau tadi di awal tahun karena dia pembeliannya bulan April, jadi kita hitungnya cuma 9/12 dikali 2000. Kalau sekarang kita ngitungnya full 2000 karena udah setahun. Terus tadi, nah ini. Nah, yang ini tadi kan yang tahun 2000 nih, ini yang tahun 2019. Nah, ini yang tahun 2020. Nah, tadi kan ada yang unrealized ya. Nah, kalau misal ini tuh asumsinya kalau asumsinya tahun depannya itu kejual gitu. Dijual. Nah, jadi tadi kan kalau misalnya di sini dia masih belum realize ya nih. Sini unrealized. Nah, karena ini 2019 terus udah setahun, jadi dia udah realize, jadi dia udah bisa diakui gitu karena asumsinya udah kejual gitu di tahun depannya. Nah, terus sekarang yang 2020 yang tambahan soal tadi. Nih, Pan menjual barang dagang kepada San. Berarti masih sama ya, masih sama downstream. Kita tulis dulu di sini transaksi inventory downstream 2020. Nah, salesnya berapa? Salesnya dia menjual seharga 250.000 kepada San. Berarti salesnya adalah 250.000. Nah, terus marginnya 20% dari harga jual. Nah, berarti kan profitnya tuh 20% dari harga jual. Berarti 20% dikali tadi 250.000. Terus dan unrealized-nya berapa nih tadi yang belum realized? Nah, 25% dari barang dagang tersebut masih belum terjual. Berarti si profit 50.000 ini belum realize 25%-nya. Jadi 25% dikali 50.000 itu 12.500 yang belum terrealisasi pada tahun 2020. Nah, terus lanjut. Nah, karena ini metode cost, jadi kalau misalnya metode cost itu kita harus bikin penyesuaian dulu, penyesuaian kenaikan atau penurunan investasi. Jurnalnya investment in S pada RE. Kalau misalnya naik, kalau misalnya turun berarti RE pada investment in S. Karena ini naik, jadi jurnalnya adalah investment in S pada RE. Nah, gimana ngitungnya? Hitungnya itu dari sini. Jadi kan kalau misalnya kita pakai metode equity itu, kalau misalnya net income nambah investment kita, kalau misalnya dividen itu mengurangi investment kita. Nah, jadi kita pakai cara itu. Nah, di sini 0,8% karena kita punya karena kita punya sahamnya 80%, jadi presentasi parent dikali ini 100.000. Nah, 100.000 dari mana? Kita lihat dari kertas kerjanya nih. Nah, nih 100.000 itu net income-nya. Oh, salah. Ini tuh yang tahun lalu ya. Nah, jadi 100.000 dikurangi 50.000. Kita lihat dari sini. Nah, di sini kan net income-nya 100.000 ya, si NIS-nya 100.000, berarti dia nambah ke investment. Nah, terus dikurangi sama dividennya 50.000. Nah, biasanya kan kalau misalnya kita pakai metode equity,
kalau misalnya ada net income nambah investment ya. Jadi 80% dikali 100.000. Terus kalau misalnya ada dividen jadi ngurangin kan. Jadi 80% dikali 50.000. Nah, jadi kita tulis itu di sini si penyesuaiannya. Si 100.000 itu net income dikurangi dividennya 50.000. Terus dikaliin sama persentase parent sama dengan 40.000. Ini 40.000 dikali 40.000. Jadi investment pada RS sebesar 40.000. Jadi dia ada kenaikan investment gitu. Jadi di awal tahun tuh ada penyesuaian. Tapi kalau misalnya dia pakai metode equity, itu nggak perlu pakai ini, nggak perlu penyesuaian karena kan metode equity udah dicatat gitu apa kenaikan atau penurunan gara-gara net income sama dividen di jurnal sebelumnya. Nggak perlu nyatat penyesuaian ini. Jadi penyesuaian ini cuma berlaku buat metode cost. Tuh. Terus seperti biasa ini kita jurnal RE, CS, terus RE-nya kita lihat dari sini ya. RE-nya bisa dilihat di kakak 130, terus CS-nya RE-nya 130, terus CS-nya 200. Nah, terus access-nya karena dia goodwill, jadi kalau goodwill itu kan nggak ada amortisasi atau depresiasi, jadinya dia tetap ditulis lagi 245.000 gitu. Terus investment in S-nya 700, MCA beginning-nya 175. Nah, 700 ini bisa kita hitung dari sini, dari kan kita punya ini ya. Nih, kita kan punya punya investment in S nih di awal 660. Nah, karena udah setahun berjalan, jadi kan ada kenaikan. Kenaikannya tadi yang udah kita hitung sebesar 40.000. Jadi si 660 ditambah 40.000. Bisa kayak gitu atau pakai cara yang tadi yang lebih simple. Cara yang tadi itu. Nah, ini si 80%, karena tadi kita punya sahamnya 80%, dikaliin sama jumlah ini RE, CS sama aksesnya. Hasilnya bakal sama, itu bakal sama aja. Ini juga sama ya, pakai cara yang 0, berarti 20% ya kan, 0,2 kali jumlah dari ini. Sama aja. Mana kok kelihatan sih? Tuh sama aja kan. Jadi buat ngecek, bisa juga buat ngecek kayak ini tuh udah bener atau enggak ya kenaikannya. Kita bisa cek dari sini. Kalau misalnya cara yang ini sama cara yang ini udah sama hasilnya, berarti udah bener gitu kenaikan kita yang ini. Terus selanjutnya kita ini kalau misalnya kita pakai cara ini ya, dipisahin antara excess sama goodwill. Tadi kan kalau yang di sini digabung ya, karena di sininya nggak ada ini, di kakaknya nggak ada amortisasi. Nah, kalau ini kan ini ya langsung goodwill, nggak dipisahin jadi unamortized excess. Sebenarnya boleh aja sih dua-duanya, cuman kalau memang lebih cepat langsung aja satuin kayak ini. Tapi kalau gini juga nggak salah kok. Di excess dulu, apa sih unamortized excess. Ini tuh unamortized ya, cuman cepet nulisnya excess. Tuh, terus udah kita tulis ini. Terus kita terus kita jurnal tadi yang penyesuaian gain. Tadi kan kalau misalnya di tahun pertama kita tulisnya gain on sale pada equipment kan. Nah, kalau di tahun kedua karena dia upstream, jadi dia ngaruh ke NCI expense. Jadinya enggak bukan gitu, ulang, salah. Karena di tahun kedua ini karena dia depreciable aset, jadinya kan udah ada yang ke depresiasi tuh. Nah, jadi si RE-nya ini udah berkurang sebesar
yang tadi kita udah depresiasi. Nah, tadi kan di rangkuman kita udah lihat ya, kalau misalnya di tahun kedua, di tahun kedua dengan metode cost kita tulisnya itu RE pada aset. Nah, kalau misalnya dia non depreciable asset, langsung aja RE pada land misalnya sebesar 10.000 gitu. Nah, karena dia depreciable aset, jadinya si RE-nya ini udah berkurang karena dia udah depresiasi gitu. Sebesar tadi 1.500 dari sini yang kita jurnal. Ini dari sini. Yang ini kan 1.500. Nah, jadi jurnalnya RE pada akumulasi depresiasi, terus pada equipment aset yang depreciable. Ininya 10.000 sama ya kayak gain ini gainnya ini. Nah, tapi karena udah didepresiasi, jadinya RE-nya 8.500, terus akumulasi depresiasinya 1.500, terus baru equipment-nya 10.000. Terus selanjutnya kita jurnal nih 10.000 itu yang realize. Jadi kan sebelumnya kita belum realize ya. Dan ini juga inventory-nya downstream gitu. Jadi ini sepenuhnya milik parent. Jadi jurnalnya kita kasih jurnal RE pada COGS. Nah, kalau misalnya transaksinya upstream bukan downstream, kan ini inventory-nya downstream, jadi sepenuhnya milik si P. Kalau misalnya transaksi inventory-nya upstream, dia dipecah gitu, jadi ada RE, ada NCI equity. Tapi karena dia downstream, jadinya cuman RE pada COGS besar 10.000 tadi yang udah realize di sini. Nah, terus selanjutnya ada jurnal. Nah, ini kita jurnal catat eliminasi penjualan ya, penjualan si P. Nah, sini kan dia ngejual lagi tuh tahun 2020. Ngejual lagi tahun 2020 sebesar 250.000. Nah, berarti kita eliminasi sales pada COGS-nya 250.000 karena penjualnya segitu. Nah, baru di sini dia menjurnal yang unrealized-nya. Karena tadi ternyata ada yang belum realize sebanyak 25%. Jadi 12.500 ini kita kurangkan. Jurnalnya COGS pada inventory sebesar 12.500 karena dia belum realize. Terus selanjutnya ada ini kita nyatet dividen income pada dividen in S. Karena dia metodenya cost ya, jadi kita tulisnya dividen income. Nah, dividen income ini berarti sama aja 0,8 dikali ini berapa dividennya? Dividennya 60.000 gitu. Ketemu hasilnya 48.000 sama ya. Dividen income pada dividen income pada dividen in S 48.000. Terus ada ini tadi depresiasi. Kita nggak depresiasi si gainnya. Nah, jadi kan ada nih kita ada hitung depresiasinya itu dari 10.000 dibagi 5 jadi 2.000. Nah, karena ini udah setahun, bukan dari bulan April lagi tapi dari Januari, jadi kita full depresiasinya itu eliminasi depresiasinya itu sebesar 2.000. Terus lanjut kita tulis NCI expense-nya. NCI expense-nya sama ya kayak tadi hitungnya. Nah, coba ya kita cek lagi. NCI expense-nya itu karena dia udah di tahun kedua, jadi dia cuman hitung si net income-nya aja nih. 0,2 atau si presentasi NCI 20% dikali net income. Nah, terus sama depresiasi ini equipment. Kenapa? Kenapa ditulis di NCI? Karena dia upstream, jadi dia ngaruh ke NCI. Nah, kalau tadi kan di tahun pertama kita ngurangin juga sama gain ya. Nah, kalau misalnya di tahun kedua ini, karena tadi tahun pertama udah dikurangin gainnya, maka di tahun kedua atau di tahun selanjutnya, itu kita nggak perlu lagi tambah atau kurangin gainnya, karena udah di tahun pertama. Nah, tapi kalau misalnya buat depresiasi, karena depresiasi itu terus menerus kan, tiap tahun bakal ada, jadinya kita tetap tambah atau kurang depresiasi. Nah, depresiasinya juga kan karena kita ngedepresiasinya sebesar 2.000 bukan 1.500, karena kan ini setahun, jadinya
ditambah 2.000 ini ditambah depresiasinya. Jadi NCI expense-nya kita kurangin dulu net income, dikurangi sama depresiasi, nanti baru dikali sama persentase NCI expense. Ini ya kalau misalnya upstream itu kayak gini. Kalau misalnya downstream, ya gak perlu ngurang atau nambah ini ya depresiasi maupun gain, karena kalau downstream itu sepenuhnya milik si parent. Tuh. Udah ketemu hasilnya 20.400, terus dividen in S-nya 20% dikali dividennya di sini 60.000. Terus NCI endingnya kita tinggal kurangin aja sisanya berapa. Tuh, terus yang ini apa ya? Ya ini tadi penyesuaian juga ya, karena di kakaknya dia nulis dividen income-nya itu 54 bukan 48. Jadi kita tambahin lagi. Di sini dividen income-nya 6.000. Jadi biar pas. Udah deh, tinggal kita masukin. Pokoknya ceritanya kita udah masukin aja ya, sesuai dengan apa? Jurnalnya. Kita masukin, pokoknya semuanya masukin, terus kita jumlahin kayak tadi caranya. Terus udah deh, ketemu hasilnya. Nah, biasa dijumlahin terus apa return earning-nya, return earning ending-nya, terus total asetnya, terus total liability-nya. Terus jangan lupa ini ditambahin, harus sama, kalau beda berarti ada yang harus dibenerin. Terus ininya juga total aset sama total liability, equity-nya juga harus sama. Udah deh, gitu selesai. Itu sih kalau misalnya upstream gitu. Gimana, ada yang masih bingung nggak? Apalagi ya? Pokoknya itu gitu, sama aja sih kayak konsol yang kemarin. Bedanya tuh kayak cuman di ini doang nih, di gain, terus depresiasi gainnya. Itu aja sih, sisanya sama kayak konsol kemarin. Gitu. Apa kita coba yang equity ya? Ini kan cost. Kita coba yang equity. Ini beneran nih, kalau misalnya ada yang nggak jelas gak apa-apa, bilang aja guys. Soalnya sama-sama kita belajar. Nats, tanya Nats. Iya, gimana? Tadi aku kelewat yang jurnal A. Bentar-bentar. Aku lupa lagi filenya yang mana. Ini kali ya. Iya, ini. Ya ini. Yang jurnal A apa yang ini? Yang A ya. 40.000 itu dari mana ya? Gimana? Yang 40.000 itu dari mana? Oh, 40. Ini tuh dari kan kenaikan ya. Jadi biasanya kalau misalnya dia pakai metode equity kan, kalau misalnya ada net income dia nambah, terus kalau ada dividen dia berkurang kan. Nah, karena dia cost, jadi kan kalau cost nggak ditulis tuh kenaikan si investmentnya. Jadi kita tulis di penyesuaian ini. Nah, caranya si 0,8 ini atau 80% si presentasi parent ini dikali sama ini 100.000 dikurangi 50.000, itu dari sini, dari jurnal tahun lalu, jurnal dari kakak tahun lalu. Nah, tahun lalu kan dia net income-nya 100.000 nih si NIS-nya terus di sini deh, NIS-nya kan 100.000. Nah, terus dividennya 50.000, dividen S-nya
50.000. Nah, berarti kan kalau misalnya metode equity, dia tuh kalau ada NI naik, kalau ada dividen berkurang kan. Nah, jadi caranya ini dikurangi ini. Terus dikali 0,8 atau sesuai sama persentase kepemilikan. Kok nggak bisa? Ya deh pokoknya gitu. Jadi ini Oke, gitu ya. Paham kan? siap. Makasih. Ya, tuh. Pokoknya kalau nyari terus ntar kalau misalnya mau ngecek, cek aja di sini. Jadi itu jumlah ini sama jumlah ini harus sama. Kalau misalnya ini udah sama, berarti kenaikan kita udah bener gitu. Tuh, karena pasti bakal sama sih harusnya. Jadi langsung aja kalau kenaikan itu NIS tahun lalu, persentase P, terus deh persentase. Mana sih? Persentase P dikali NIS tahun lalu kurangi dividen tahun lalu. Jadi presentasi kenaikannya. Gitu. Oke, lanjut aja ya ke yang equity-nya. Yang equity-nya kita coba yang ini. Soal yang equity. Oke, soalnya ada di sini. Langsung aja lah ya ke sini ya. Nah, soalnya tuh Pam membeli 90% kepemilikan SIM dengan harga 270.000 pada tanggal 31 Desember 2012. Ekuitas SIM saat akuisisi terdiri dari modal sahamnya 250, saldo lebihnya 30. Langsung tulis ya, CS-nya 250, RE-nya 30. Selisih nilai investasi diidentifikasi sebagai paten yang akan diamortisasi selama 5 tahun. Tulis, dia kan ngeload transaksinya 270.000, berarti 270.000 sebanyak 90%, berarti implied value-nya 300.000. Terus book value-nya kita jumlahin dari 250 tambah 30, baru kita ketemu aksesnya sebesar 20.000. Nah, 20.000 ini diidentifikasi sebagai paten, jadi kita tulis paten 20.000 dan diamortisasi selama 5 tahun. Ini amortisasi ya maksudnya. Jadi 20.000 dibagi 5, 4.000 gitu. Terus udah ketemu itu, kita baca lagi. Pam-Pam dan SIM merupakan afiliasi integral di mana SIM menjual semua barang dagangannya. Ini digarisbawahi, semua barang dagangannya kepada Pam-Pam. Berarti kalau misalnya S ngejual ke P itu transaksi upstream. Nah, kita tulis di sini transaksi inventory upstream tahun 2000. Oh, ini ada 2 tahun ya. Nih, selama tahun 2013 dan 2014. Persediaan akhir Pam-Pam 24.000 dan 30.000. Jadi persediaan akhir 2013-nya itu 24.000, persediaan akhir tahun 2014-nya itu 30.000. Nah, terus masih utang ya, ada transaksi utang 10.000. Nah, terus kita lihat ya di sini. Transaksi inventory upstream-nya yang 2013 itu nih
Nah, kita lihat dulu di sini. Pam-Pam dan Sim-Sim merupakan afiliasi integral di mana Sim-Sim menjual semua barangnya kepada Pam-Pam dengan harga 120% dari harga pokoknya. Berarti salesnya itu 120% dari harga pokoknya. COGS dikali 1,2 itu adalah salesnya. Dan Pam-Pam menjual barang tersebut dengan margin 140. Sebenarnya yang 140 ini gak terlalu ngaruh sih, jadi ini kayaknya cuma pengecoh aja dari harga beli Sim-Sim. Nah, terus nih persediaan akhir Pam-Pam itu 24.000. Nah, si 24.000 ini kan persediaan akhir Pam-Pam yang dibeli dari si Sim-Sim. Berarti 24.000 ini adalah salesnya punya si Sim-Sim karena si Sim-Sim menjual ke Pam-Pam. Jadi si 24.000 ini adalah salesnya, sales bagi Sim-Sim. Nah, kita tulis ya di sini. Di transaksi inventory 2013, kita tulis salesnya 24.000. Nah, tadi kan kita tahu kalau misalnya si Sim-Sim ini nge-markup harganya atau salesnya itu sebesar 1,4 dari COGS atau 140% dari COGS-nya. Berarti kan kalau misalnya kita mau cari COGS tinggal dibagi ya. Nah, kita cari COGS caranya sales dibagi 1,2. Oh ya, 120% ya, bukan 140. Nih, 120%. Berarti kita cari COGS-nya caranya si sales ini 24.000 ini dibagi 1,2. Nah, jadi kita tahu kalau COGS-nya ternyata 20.000. Nah, udah tahu sales dan udah tahu COGS, berarti kita tahu berapa profitnya. Profitnya itu berarti 4.000. Nah, kan 24 dikurangi 20 jadi 4.000. Nah, ini kan 2013, sedangkan kita bikin KK buat 2014. Nah, jadi karena ini tahun lalu, asumsiinnya sama kayak yang soal tadi, soal sebelumnya. Jadi kita asumsiin kalau yang belum terrealisasi di 2013 itu sudah terrealisasi semuanya di 2014. Jadinya kita tulis ininya realize profit sebesar 4.000. Nah, terus sekarang yang 2014 nih, tadi kan yang 2013 itu 24.000 sisanya. Sedangkan yang 2014 sisanya 30.000. Sama kayak cara yang tadi. Jadi 30.000 itu adalah salesnya, sales si Sim-Sim. Nah, COGS-nya caranya sama kayak tadi, si 30.000 itu dibagi 1,2 ketemu 25.000. Nah, jadi profitnya itu 5.000. Nah, karena dia bilang si persediaan 30.000 ini belum kejual sampai akhir 2014, berarti ini unrealized. Kenapa? Karena belum terrealisasi. Jadi kita harus menghapus gitu. Jadi kita harus ngejurnal mengeliminasi ini. Nah, terus biasa ada transaksi utang. Kalau misalnya utang itu mau dari P ke S, mau dari S ke P itu sama aja. Apa ya? Ada bedanya. Tuh jurnalnya sama aja nanti. Sebesar 10.000. Nah, ini udah ya yang inventory dan utang sampai paragraf yang kedua. Terus paragraf yang ketiga, pada awal Oktober 2014, Pam-Pam menjual bangunan kepada Sim-Sim dengan harga 150.000. Nah, berarti kita lihat ya di sini Pam-Pam menjual bangunan kepada Sim-Sim. P menjual KS itu sama dengan downstream. Nah, tadi kan sebelumnya upstream ya, yang sebelumnya kita ngebahas upstream. Jadi dari S ke P gitu. Nah, sekarang ini P ke S, jadi dia downstream. Nah, tulis ya di sini yang diketahuinya berarti ada transaksi downstream aset tahun 2014. Price-nya 150.000. Terus kita lihat lagi. Ini dengan harga 150.000. Nilai buku bangunan tersebut 175.000. Nah, berarti book value-nya 175.000 nih. Lihat ya di sini ini ada 175.000. Nah, berarti kita kan udah tahu price-nya berapa, udah tahu book value-nya berapa. Ternyata si Pam-Pam ini dia ngejualnya rugi gitu, jual rugi. Kenapa? Karena price-nya 150, sedangkan book value-nya lebih besar gitu daripada harga jualnya. Jadi dia rugi 25.000. Nah, terus karena dia berbentuk ini ya, berbentuk bangunan dan bangunan itu depreciable asset, jadi kita harus menyusutkan si gain ini.
Nah, depresiasinya itu kenapa 2.500? Karena tadi di soalnya bilang kalau dia masih punya waktu 10 tahun gitu, 10 tahun masa manfaatnya. Jadi kita langsung bagi aja 25.000 ini dibagi 10, jadi 2.500. Nah, tapi kita harus ingat juga kalau pembeliannya ini di tengah tahun, di bulan Oktober gitu. Nanti ketika ngejurnal kita berarti harus dikali sama 3/12. Oktober, November, Desember ya, 3/12. Tuh. Terus, nah udah nih kita udah dapat semua informasinya nih dari soal ini. Dari soal ini kita tulis di sini kan udah dapat informasi-informasinya dari mulai paten, terus inventory sampai transaksi aset. Terus lanjut kita bikin jurnal eliminasi. Nah, ini karena ini metodenya equity, jadi kita nggak perlu nulis penyesuaian. Karena ini juga tahun pertama sih. Jadi kita nggak usah tulis. Ya karena ini equity, jadi kita nggak perlu tulis ini, nggak perlu tulis nggak perlu tulis penyesuaian. Jadi kita langsung aja ke sini. RE-nya kita bisa ya lihat dari sini. RE-nya berapa nih berarti? RE-nya 60, terus CS-nya di sini ada 150, terus patennya. Nah, paten kan ini tahun kedua ya, ini jurnal eliminasi tahun 2014. Berarti ini tahun kedua setelah akuisisi. Nah, patennya 16.000. Kenapa 16.000? Karena ini udah tahun kedua. Jadi si paten ini udah didepresiasi sebanyak 4.000. Jadi kita tulisnya dari sini. Jadi 20.000 dikurangi 4.000, bukan 20.000 lagi karena dia udah didepresiasi di tahun pertama, di tahun 2013. Karena di tahun 2013. Jadi pas tahun 2014-nya kita harus ngurangin 20.000 dikurangi 4.000. Nah, terus ini ada investment in S. Nah, investment in S-nya ini biasanya di sini suka kosong ya, jadi kita nggak tahu. Nah, investment in S-nya ini karena karena ini metode karena ini di tahun kedua, jadinya dia udah mengalami kenaikan. Nah, tapi langsung aja daripada kita bingung-bingung kan kalau misalnya metode equity itu nggak dibutuhkan jurnal nggak dibutuhkan jurnal awal gitu, nggak dibutuhkan jurnal penyesuaian kenaikan ataupun jurnal investment in S. Jadi kita langsung aja si presentasi P atau 0,9 90% dikali jumlah dari RE, CS sama paten. Terus ini langsung juga sama 0,1 dikali jumlah ini. Nah, cuman kalau misalnya ini metode cost, kita coba ya yang tadi. Kalau misalnya ini metode cost, caranya kayak yang tadi. Jadi si 0,9 ini kita lihat dari sini ya, dari net income, terus ditambah nih, itu dikurang dividen karena ini dulu negatif jadi tandanya plus. Nah, terus dikurangi ini paten yang tadi depresiasi. Nah, hasilnya adalah 23.400. Nah, nanti kalau misalnya kita mau cek nih, tadi kan kita pertama pertama transaksinya 270.000 investment in S-nya. Terus ditambahin sama kenaikannya 23.400, kalau kita jumlahin hasilnya sama kayak ini. Jadi kayak kalau misalnya ini metode cost, cara ngeceknya kayak gini gitu. Jadi ini sama ininya sama gitu hasilnya. Gitu. Tapi karena ini metode equity, jadi kalian nggak usah pusing-pusing mikirin ini. Itu. Terus langsung ya tadi kita udah mau eliminasi yang pertama, terus selanjutnya amortisasi paten. Karena tadi paten itu kan harus diamortisasi ya, beda sama goodwill. Kalau goodwill kan dia nggak perlu diamortisasi. Nah, kalau paten dia diamortisasi. Amortisasinya 4.000 karena tadi 20.000 dibagi 5 tahun jadi 4.000. Terus sales
dan COGS. Nah, sales dan COGS ini kita harus perhatiin lagi soalnya yang tadi dia bilang di sini dia tuh ngejual semua barang dagangannya kepada Pam-Pam. Nah, berarti berapa sih sales keseluruhannya pada tahun 2014? Kita lihat di sini di kertas kerjanya. Di sini salesnya itu 600.000. Nah, karena si Sim-Sim ini ngejual 100% inventory-nya ke Pam-Pam, jadinya kita kurangin 600.000 ini seluruhnya gitu, karena dia ngejual seluruhnya atau 600.000 ini ke parent atau ke Pam-Pam. Jadi kita kurangi seluruhnya di tahun 2014 ini. Terus selanjutnya, nah ini yang realize yang 4.000 yang realize tadi. Nah, jadi karena tahun 2013-nya nggak realize dan kita asumsiin kalau 2014 ini semua barang dagangannya terjual, jadi kita buat ini jadi realize. Nah, tapi karena ini upstream, jadinya terbagi gitu. Jadi nggak seluruhnya punya parent, tapi si subsidiary juga punya presentasi, punya hak gitu. Nah, jadi jurnalnya ini nih, karena dia metodenya equity, jadi jurnalnya akunnya pakai akun investment in S nih. Tapi kalau misalnya dia metodenya cost, dia pakai akun return earning. Nah, jadi si COGS yang udah terrealisasi ini terbagi menjadi 2. Jadi haknya parent 90% dikali ini alias 1.600 dan haknya subsidiary sebanyak 10% alias 400 dari 4.000. Nah, jadi ntar realisasinya ini realisasinya itu terbagi menjadi 2, ada buat parent sama ada buat subsidiary gitu. Tadi ya ini yang realisasi. Terus kita tulis yang belum terrealisasinya. Tadi kan di sini nih ada yang belum terrealisasi tuh. Yang tahun 2014 kan masih ada sisa tuh 30.000. Nah, yang unrealized-nya berarti sebesar 5.000 karena profitnya ya kita hitungnya. Nah, kalau unrealized biasa mau upstream atau mau downstream, jurnalnya sama, COGS pada inventory sebesar 5.000. Bedanya tuh cuman pas realisasi. Kalau realisasi upstream itu dia ada terbagi menjadi parent sama subsidiary. Tuh, kalau jurnal pas yang unrealized-nya dia sama aja, mau upstream mau downstream, dua-duanya jurnalnya COGS pada inventory. Gitu. Nah, selanjutnya karena tadi ada transaksi ada transaksi aset, ada transaksi building. Nah, karena ini tahun pertama kan dia transaksi asetnya itu 2014 dan kita mau bikin kertas kerja tahun 2014. Jadi ini masih tahun pertama penjualan. Jadi tahun pertama itu kita wajib menghilangkan gain, jurnal eliminasi gain. Jadi kita tulis di sini karena kita loss bukan gain, jadinya dibalik ya, kayak yang kita tadi bahas di rangkuman. Jadinya building pada loss on sale sebesar 25.000. Nah, terus udah ya, building pada loss 25.000. Nah, terus karena dia depreciable asset, jadinya kita harus mendepresiasikan si gain atau loss-nya. Nah, ini kenapa 833? Kenapa? Karena tadi kita melakukan transaksinya di bulan Oktober. Jadi kita nggak bisa mendepresiasi langsung 2.500 karena kita baru melakukan transaksi di bulan Oktober. Jadi kita cuma ngedepresiasi dari bulan Oktober, November, Desember. Cuman 3 bulan. Ini salah ya harusnya. Bukan gini. Kali 3/12. Nah, segitu. Jadi hasilnya adalah 625 karena dikali 3/12. Nah, terus udah depresiasi ini. Oh ya, terus karena dia loss kan biasanya kita ngejurnalnya akumulasi pada depresiasi karena dia gain. Nah, kalau loss kita balik jadinya depresiasi pada akumulasi. Sebesar tadi ya dikaliin 3/12 karena baru transaksi bulan Oktober. Terus selanjutnya kita tulis jurnal income from S. Nah, karena dia equity ya, jadi kita harus jurnal income from S.
Nah, kalau income from S ini gimana cara ngitungnya? Nah, kita harus lihat ya, hati-hati di sini. Kalau misalnya income from S itu biasa ya kita presentasi parent dikali net income kan, kayak biasa yang kita tahu net income terus lihat nih. Nah, biasanya kita tulis dulu amortisasinya. Ini kan ada amortisasi paten 4.000, kita kurangi dulu 4.000 terus. Nah, di sini lihat inventory-nya kan upstream nih. Berarti kalau misalnya upstream dia masuk ke dalam kurung gitu. Jadi dia masuk ke dalam kurung ini, masuk dalam kurungan ini. Jadi ada di dalam gitu karena dia nggak bisa mengakui profit ini seluruhnya karena dia upstream, jadi dia bagi apa ya, bagi presentasi lah sama si NCI expense-nya, sama si subsidiary-nya. Jadi tadi udah net income, terus dikurangi sama depresiasi ini, terus yang realize-nya kita tambahin. Karena kan udah realize, udah bisa kita akui, jadi kita tambahin ke net income kita. Terus yang unrealized-nya kita kurangi karena dia harusnya belum bisa diakui, jadi belum terrealisasi. Jadi kita kurangi 5.000. Terus kita tutup kurung. Nah, terus di luarnya baru kita tulis tambah kurang sama transaksi downstream. Itu kenapa jadinya di luar? Karena kalau misalnya transaksi downstream itu dia enggak harus dikali dengan presentasi parent, karena kalau misalnya downstream itu seluruhnya milik parent gitu. Jadi nggak pakai presentasi kita ngitungnya. Nah, terus kita kurangi si loss-nya. Kita kurangi gain-nya. Nah, karena gain-nya negatif, jadi sebenarnya ini ditambah loss gitu ya. Cuman ya intinya kalau gain itu dikurang, kalau loss itu ditambah gitu dari si net income. Nah, terus ini juga depresiasinya karena dia loss jadinya dikurang. Kok hilang sih? Bentar. Nah, ini. Gitu. Biar kalian nggak pusing apa ya antara loss sama gain, kalian tulisnya gini aja, pakai negatif aja biar nggak pusing. Jadi rumusnya tetap sama gitu. Kita kurangi gain sama kita tambah depresiasi. Cuma nanti kalau misalnya ternyata loss, kita kasih ini tanda negatif aja. Jadi biar nggak pusing nggak pusing mikirin rumus gitu. Intinya kalau misalnya ada seperti ini, kita ngitung income from S, itu rumusnya dikurangi gain ditambah depresiasi itu. Cuman kalau loss kita tinggal pakai ini negatif aja, jadi biar rumusnya sama. Itu deh, kita lihat hasilnya 93125. Nah, terus pasangannya dividen in S sama investment in S. Nah, ini ya sama ya, kayak biasa aja. 0,90% dikali dividen kita berapa? 50.000. Tuh, terus investment in S-nya sisanya aja berapa dikurangin. Nah, terus setelah income from S, kita hitung NCI expense. Nah, NCI expense ini juga sama, nggak sama sih, beda. Nah, karena presentasinya 10%, kita tulis persentase subsidiary 10% dikali net income kayak biasa, terus ditambah kurang ini ya amortisasi atau DP yang eksesnya. Nah, terus karena ini upstream, jadi dia ngaruh ke NCI, jadi dia ikut dihitung gitu sebesar yang udah terrealisasinya 4.000, jadi kita tambah, terus yang belum terrealisasinya 5.000, jadi kita kurang. Nah, kenapa kita gak masukin transaksi aset? Karena ini transaksi downstream, jadi nggak ada pengaruh di NCI karena 100% itu punyanya si parent gitu. Jadi di NCI expense-nya kita nggak ikut sertakan perhitungan ini gitu. Jadi langsung aja kita enter. Nah, itu jadi 7.500. Nah, terus untuk dividen in S-nya rumusnya sama ya, 10% dikali dividennya. Nih dividen yang ini. Mana sih dividennya hilang? Dividennya. Nah, ini dividennya ya 50.000. Itu terus pasangannya sama NCI ending. Sisanya aja ini dikurangin 7.500 dikurangi 5.000 jadi 2.500. Nah, terus
Ada transaksi utang. Ingat ya, jangan sampai kelewat. Ini kan ada transaksi utang nih 10.000, kita jurnal. Jurnalnya kayak biasa aja, AP pada AR 10.000. Nah, terus kita cek nih di sini dividen payable-nya ada nggak? Dividen receivable-nya ada nggak? Oh, ada nih, berarti kita harus eliminasi juga nih dividen receivable sama dividen payable-nya. Jadi kalau misalnya buat eliminasi ini, intinya yang harus nol itu adalah dividen receivable gitu. Kita lihat dividen receivable-nya berapa di sini? 45.000 ya. Berarti kita eliminasinya dividen payable pada dividen receivable sebesar 45.000 karena kita harus bikin si dividen receivable-nya 0. Gitu. Terus udah deh ceritanya kita masukin sesuai dengan ininya, masukin. Masukin. Nah, terus udah deh kita ini jumlahin ini tambah ini dikurang ini tambah ini dikurang ini ditambah ini, terus ntar kita tarik ke bawah, tarik ke bawah terus ketemu net income-nya, terus ketemu NCI expense-nya nih di dikurang ya, jadi net income dikurang NCI expense, terus jadi konsolidasi NI, terus kita jumlahin RE-nya, nanti ketemu RE ending-nya, terus cash-nya kita hitung, terus apa nih ya biasa ya kita hitung bagian asetnya, terus jumlahin deh ini sama ininya harus sama, kalau beda berarti kita harus koreksi lagi karena ada yang salah hitung, terus ini deh liability sama equity sama asetnya harus sama, udah deh selesai gitu. Ada yang ini nggak, ada yang mau, ada yang masih kurang jelas atau kecepatan gitu sih, paling itu tadi yang downstream udah ya, yang upstream juga udah, yang cost udah, yang equity udah juga. Ini sama aja sih, mau equity mau cost, cuman beda di akunnya aja sih, yang income from S sama dividen income-nya, kisahnya semuanya sama. Apalagi ya, ada yang mau bahas apa lagi gitu? Atau yang masih kurang jelas? Sama ini aja kayak terakhir kita bahas yang kasus workbook, atau udah aja? Kebanyakan. Gimana? Mau lanjut aja apa? Apa udah?
Kalau yang kasus 3 ini paling bedanya dia harus hitung dulu apa beginning RE-nya. Sama aja sih kalau misalnya ngitung beginning apa ya RE beginning itu kita hitung dari ending. Ini misalnya dia kan transaksinya 2017 gitu. Terus kita bikin kakaknya di 2018. Jadi kita nanti hitung dulu nih RE tahun 2017. Ini kan udah diketahui nih di sini. Di soalnya biasanya RE P-nya awalnya 200.000, terus eh, NI-nya diketahui, terus dividennya diketahui itu. Ntar kalau misalnya metode cost itu dia ditambah sama dividen income gitu sih return earningnya karena ya, dia metode cost gitu. Jadi kan kalau kalau cost itu dia gak ngitung income from S, jadi si return earningnya ditambahin sama dividen income. Jadi RE ending 2017 itu bakal jadi RE awal di 2018 gitu. Jadi hitungnya ini tambah ini kurang ini sama tambah ini gitu. Terus kalau misalnya metode equity dia ditambahin sama income from S gitu, bukan sama dividen income. Kan kalau ini dividen income ya karena dia cost. Kalau misalnya equity itu dia ditambahinnya sama income from S gitu. Income from S-nya dari mana? Dari kita harus tahu dulu si net income-nya. Net income S-nya berapa? Ini misalnya kan gak diketahui nih misalnya net income S-nya. Nah, net income S-nya itu bisa kita tahu dari perhitungan return earning S-nya. Kan kita udah tahu nih di awal return earning S-nya misalnya 100.000 nih, kita tahu dari sini kan, kita tahu dari sini 100.000. Terus dividennya kita biasanya diketahui di soal 20.000. Terus nanti diketahui RE endingnya 200.000 dari mana? Dari soal biasanya dari kakaknya. RE endingnya 200.000. Nah, berarti kan kalau kita mau jadi tahu net income S-nya tinggal dikurang ya. Jadi 200.000 dikurang ini tambah ini. Jadi ntar hasilnya 150.000. Tuh, ntar kalau misalnya udah ketemu net income-nya, kita bisa ngitung income from S. Jadi 80% dikali ini apa net income, terus ditambah kurang depresiasi ekses, terus ditambah sama realize. Iya, ditambah depresiasi dulu. Tambah depresiasi transaksi equipment, terus dikurang gain karena dia upstream. Terus kalau misalnya downstream dia ada di luar, ada kurung tuh ini nih yang ini karena dia downstream dikurangin sama yang unrealized karena kan dia tahun 2017-nya belum realize jadi unrealized. Terus tahu deh net income-nya, terus tahu deh nanti RE ending tahun 2017 yang bakal jadi RE ending yang bakal jadi RE beginning di tahun 2018 atau tahun selanjutnya. Gitu, udah paling gitu aja sih. Ada lagi yang apa ya, yang mau ada yang apa ya, yang kurang jelas atau masih belum paham nggak?
Kalau nggak ada lagi, udah aja kali ya di jam 12 nih. Najmi boleh di-share nggak yang Pansan sama Pam-Pam tadi? Halo. Tadi Nabila kenapa, Nab? Oh iya, boleh. Oke, terima kasih. Tadinya Juli nggak masuk suaranya. Udah sih paling, kalau misalnya nggak ada lagi yang mau ada yang nanya, ya udah aja kita tutup aja kali ya. Gimana sih? Ya udah, makasih semuanya yang udah mau join, dan maaf juga kalau misalnya tadi agak belibet ngomongnya. Terus kalau kecepatan atau kurang jelas, nanti tanya aja. Ntar aku share juga kok itunya, filenya. Udah ya. Yaudah kalau misalnya udah, sekian dari aku. Makasih dan maaf. Selamat siang semuanya. Selamat menikmati weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Najmi. Terima kasih Naj. Terima kasih Najmi. Ya, sama-sama. Semangat. Semangat Makasih, besok.